Tapi jadi content creator tuh susah nggak sih? Susah om. Kan banyak orang-orang pengen banget jadi content creator karena ngeliat orang-orang sukses jadi content creator. Betul om. Nah, Karena menurut aku susahnya ini om, kita nih sebagai content creator harus tiap hari mikir om. Mungkin om juga gitu. Ini buat apa lagi aku besok nih? kalau ada yang kurang, kenapa kurang gitu ya? Heeh. Aku tuh kayak serasa dikejar jam tayang gitu om. Oh ma, aku selalu risih kan. Oh ma, ini udah hari Selasa nih harus posting nih. Lu aku tuh nih. posting setiap hari apa sih? Aku Selasa, Kamis, Seminggu 2 kali. seminggu 2 kali YouTube. Seminggu 2 kali dengan pengambilan sketsa kayak begitu. Iya, Wih, gila lu. makanya pening aku om. Maksudnya kalau Mabiti itu berapa lama ya sekali? Dia kalau nggak salah seminggu sekali sih. Seminggu sekali kan? Iya. Iya. Tapi dia ribet sih memang sih. Iya dia ribet. Dia kan jadi 5 orang dia sendiri dan sebagainya. Nah, lu seminggu 2 kali tuh kekejar. Insya Allah kekejar, alhamdulillah kekejar om. Makanya tiap syuting malamnya kita brainstorming lagi. Berarti lu tiap nyari. hari dong syuting. Setiap hari om, aku syuting tuh nggak setiap hari sih. Aku Senin, Rabu, Kamis syuting. Nah kalau ada iklan-iklan tuh berarti kugas setiap hari syuting. Oh, karena lu harus ngambil job lain. Betul om. Nah, kalau ada job lain gimana? Nah itu aku nggak ada liburnya. Misalkan kayak ini kan diundang Om Deddy, ini jadwal aku syuting. Nah diundur besok. Oh, jadi lanjut terus. Lanjut. Lu pernah capek gak sih? Ya pernah loh. Enggak, maksud gua pernah bosen gak gitu? Bosen selalu, aku tuh bosen om sebenarnya. Kan nggak mungkin kan, Jenuh maksudnya om. Tapi ada yang buat aku nggak jenuh nih kadang-kadang nih. Baca komentar-komentar penonton aku. Nah itu balikin mood aku lagi kan. Oh mantap rupanya aku nih. Gitu-gitu loh. Orang nih senang dengan video-video aku kan di komentar. ada yang nggak suka nggak tapi? Ada aja sih, kalau yang nggak suka 1-2 orang ada aja. Soalnya kan orang tuh kalau bikin konten ya gimana pun itu pasti ada jenuhnya gitu kan. Apalagi konten yang dibuat kan namanya udah content creator, pasti konten yang dibuat itu pasti temanya tuh itu gitu kan. Maksudnya kan terus gitu Iya. apa mungkin buat penonton sesuatu yang berbeda, tapi buat yang ngebuat itu kadang-kadang kita kebaca kita mau ngebuat apa lagi tuh capek kan, kadang-kadang kan seperti itu kan. Iya. Cuman orang-orang nggak melihat hal seperti itu bahwa itu capek gitu, makanya menurut mereka bahwa jadi content creator itu adalah pekerjaan yang gampang dan mudah. Iya kadang-kadang juga orang nih aku telat posting kan, misalkan jadwalnya Jumat, nggak aku posting Jumat, yang aku posting tuh hari Sabtu, udah maki-maki orang tuh, mana nih video? Serius om, kan nggak ada otak penonton dulu. Udah nggak bayar ya? Iya udah nggak bayar gitu, protes, mana video? Gitu-gitulah. Berarti lo tuh sekarang main di Instagram dan di YouTube? YouTube, ya betul. Dua-duanya? Dua-duanya. Instagram tuh beda sendiri nggak? Atau potongan dari YouTube? Kadang aku bikin sketsa yang khusus untuk Instagram, 1 menit lebih durasinya, aku posting di IGTV. Terus untuk durasi panjangnya di YouTube. Beda konten? Beda konten. Wah. Satu buat Instagram, satu buat YouTube. Kadang aku posting trailer aja gitu untuk yang di YouTube. Oh iya, buat lempar ke buat lempar ke sananya. Betul. Oke. Sekarang lu tahu nggak ada berapa video buat? Wah nggak ingat aku. Dari Instagram ribuan ada? 1000 ada? Nggak ingat aku om. Tapi dari tahun berapa itu? Aku main buat video di Instagram tuh dari tahun 2018 awal. 2018. Gue mau nanya sih, rasanya megang duit banyak dari nggak punya duit tuh kayak gimana? Kayak mimpi aku om. Nah dulu awal-awal kan pasti kaget kan, berhasil tuh kayak gimana rasanya? Nah, ayo masih kayak mimpi. Aku ya megang gaji pertama aku aja gemetar tangan aku. Gaji dari endorsement. Pertama masuk manajemen kan. Udah iklan semuanya. Udah ngiklan dalam 1 bulan tuh ngiklan kan bagi duit tuh kan. Bagi hasil. So gemetaran aku megang duit. Oh mak nih duit aku banyak kali nih. Beli makan lah. Hari itu belum makan aku. Kayak gemetar. Aku beli makan. Aku belum makan makanya gemetar. Oh bajingan. Gak masuk nih lah. Aku ngelawak loh om. Masa om gak tahu sih? Ya gitu maksudnya. Duit aku nih dulu kan aku nggak bisa megang duit banyak. Bukan nggak bisa sih, nggak pernah megang duit banyak. Nggak pernah. Jadi waduh gemeteran aku. Terakhir ya udah sering-sering ya. Udah biasa. Gemeteran. Waduh kurang nih. Iya. Gimana namanya lagi? Iya betul om. Oke, kalau misalnya orang pengen sukses nih kayak lu gitu, misalnya gua mau jadi content creator sekarang, mau jadi content creator, ngapain mereka harusnya sekarang? Iya bikin karya loh.
Ya tapi banyak kan bikin karya nggak bagus-bagus, nggak berhasil, nggak bagus, banyak yang hancur banyak. Sebenarnya nggak harus bagus. Ya bagus harus, cuman harus sering lah Om. Harus konsisten dia, jangan. Nah menurut lu lebih penting mana? Bikin konten bagus atau bikin konten sering? Aku bikin konten bagus sih. Bukan sering. Bukan. Bagus, tapi konsisten kita ngepostingnya. Jadwal postingnya itu harus konsisten. Jangan bolong. Jangan bolong. Kenapa kalau bolong? Ya kalau bolong ya nggak enak lah. Ya apa? Nggak teratur, maksudnya nggak. Oh ini nggak disiplin nih, gitu. Ya apa hubungannya? Masa penonton tiba-tiba gara-gara lu ada bolong terus akhirnya ninggalin lu, kan nggak mungkin. Ya enggak sih, maksudnya ya biar Ya, teratur aja. gue tahu maksudnya. Gue pun atau gue kalau ngajarin orang pun selalu gue ngomong adalah konsisten, lu tayang harus terus. Iya. Tapi pertanyaan orang-orang adalah kenapa memang kalau misalnya gue kadang muncul, kadang enggak, kenapa? Ya, Hilang image-nya di masyarakat. bukan hilang sih, maksudnya ini payah nih konten kreator ini Nggak serius. nggak serius nih Emang kayaknya. masyarakat bisa menilai begitu menurut lu? Ya kemungkinan begitu. Ya. Tapi kalau dia konsisten, misalkan uploadnya seminggu 2 kali, terus-terusan tuh gitu. Mungkin orang tuh nunggu-nunggu, wah ini konten dia nih. Lama-lama makin banyak gitu. Lama-lama insya Allah makin banyak. Karena dia nggak pernah bolong. Iya, itu menurutku ya Om ya. Iya. Lu pernah nggak bikin konten tapi yang nonton jelek dikit? Pernah ya sih. Kalau lu bikin konten terus yang nonton jelek atau yang nonton dikit, otak lu gimana? Lu mikirnya apa? Ya aku mikirnya oh nih penonton aku ada yang meninggal nih mungkin, jadi nggak nonton. Nah misalkan 1 juta tayangan, jadi yang nonton 500.000. 500.000 aja meninggal. Mungkin 500.000 yang meninggal. Aku gitu, aku positif Om mikirnya. Aku nggak mikir macam-macam kok, positif aja. Bukan aku mikirnya Jelek. Ini followers aku nih nggak nonton ini. Oh, iya. Nggak mikir gitu aku. Ya, Aku mikirnya positif. Daripada mosok nggak nonton gitu ya, Iya, pasti meninggal. Gitu kan. Iya, Nah. bener. Luar biasa lu ya. Gitu Bener. Om. Oh. Tapi pernah nggak ada orang nanya, maksudnya gini, ide lu jadi preman ketika lu mengkarakterkan preman, apakah itu memang lu dulu kayak gitu gak sih bro? Enggak sih Om. Kan lu suka berantem katanya. Berantem tuh nggak suka Om. Lalu tadi bilang sampai divisum, sampai dituntut. Mana ada orang yang suka berantem Om? Itu tadi lu bilang sampai dituntut. Itu ku bilang, itu udah terdesak aja. Yang nantangin siapa? Ya memang aku duluan yang Nah nantang. itu kan gara-gara lu. Tapi kan aku gak suka berantem. Dari mana pula Tuhan menciptakan satu manusia, ku kasih kau sifat suka berantem? Mana ada kayak gitu? Nah kenapa lu nantangin orang itu? Karena dia liatin aku terlalu lama. Om misalkan sama orang gak kenal, ngeliatin Om terlalu lama. Kan ada apa-apanya tuh orang. Nah, kalau lu sekarang di jalan diliatin orang terlalu lama? Ya aku mikirnya, oh aku artis, YouTuber. Oh iya beda. Iya dong. Beda. Kalau dulu, Kalau dulu mau ngapain nih orang gitu kan? apaan nih anaknya? Nggak tahu. Nah, itulah. Oke, penting nggak kalau misalnya orang nih mau bikin video atau mau jadi content creator ya? Penting nggak mereka harus nyiptain karakter dulu? Kayaknya penting Om. Kayaknya penting. Iya. Tapi bukannya lu juga sekarang kalau gue nonton di YouTube lu ada berapa yang nggak pakai karakter preman lagi? Ya kan? Malah sering Om sekarang. Hah? Om nggak pernah nonton YouTube Nonton, aku. tapi kan ada yang udah nggak pakai karakter preman kan? Ya tapi kan aku punya 2 karakter. Nah iya, betul. Ojek, preman. Nah berarti kan kalau ojek nggak pakai karakter preman, oh itu juga karakter yang lu buat Iya, sebagai tukang betul. ojek. Ah. Jadi aku punya 2 karakter ojek, preman. Oke. Yang lebih menghasilkan yang mana? Atau sama? Dua-duanya. Tapi banyak peminatnya tuh ojek. Lebih peminatnya ojek. Ojek karena ojek ini aku kan ekstrim. Jatuh-jatuhan. Yang kuadrat itu kan? Iya betul. Iya lu, gue lihat lu, gila video lu bisa kayak begitu. Lu tuh apa sih sebenarnya? Emang dulu main akrobat itu? Enggak, Nggak Om. mungkin dong orang bisa ngelakuin itu kalau nggak belajar dulu. Aku sama sekali nggak belajar Om. Aku menang gila sebenarnya Om. Itu kan jatuh-jatuh beneran bro. Iya. Ya pasti ada belajarnya dong. Nggak ada. Serius. Serius Om. Lu jatuh-jatuh aja gitu. Jatuh-jatuh aja. Ku ikutin aja aku kemana jatuhnya aku ikutin aja. Jadi aku nggak ada pakai teknik. Oh ketika jatuh nih aku harus begini. Nggak ada Om. Jadi ku ikutin aja jatuh. Awalnya gimana lu nekat bikin gitu? Nah awalnya kan aku pengen bikin video tuh yang beda Om kan. Yang nggak gampang ditiru juga. Jadi akhirnya aku milih ya comedy action. Dan nggak pernah cedera? Pernah sering.
Sering aku cedera. Tiap syuting bahkan aku cedera kan. Hah? Tiap syuting aku cedera, misalkan kayak tekilir. Tekilir itu udah paling sering aku. Tekilir, panggil tukang pijit. Tapi patah tulang belum pernah. Belum pernah. Jangan loh ngomong-ngomong kan nanya, itu. nanya. Iya, Tapi cuman jangan disebutin. Siapa tahu pengen cobain. Cuma patah tulang, libur lah aku syuting. Tapi gue ketika gue nonton itu, yang pertama kali gue pikirin adalah bahwa lu tuh beneran stuntman gitu. Oh bukan dong. Banyak yang mikir tuh aku stuntman. Nggak mungkin lu bisa ngelakuin kayak gitu bukan stuntman. Aku banyak yang bilang juga anak-anak freestyle. Oh Iya. nih Mail ini anak freestyle motor. Padahal nggak pernah aku belajar gitu. Nggak pernah aku belajar tentang stuntman, parkour segala macam, nggak pernah. Cuman aku menang gila aja lah. Beneran menang gila doang. Iya. Motor sampai lu jatuh-jatuhin tuh cuman gara-gara nekat. Nekat aku. Lu gila lu. Iya. Dari lahir aku udah nekat kan. Kalau gara-gara video lu ada yang ngikutin gimana yo? Ada nggak yang begitu? Ada sih aku lihat-lihat. Mereka naik motor juga dijatuh-jatuhin. Ya aku sih. Ya kalau bisa jangan. Tapi lu tulis gak sih? Aku selalu tulis itu konten 18+, jangan ditiru adegan berbahaya gitu-gitu. Nyokap lu nonton gak YouTube lu? Nonton. Terus? Dia bilang jangan ekstrim-ekstrim kali ya, nama juga nyari duit mak. Ya udah lanjut kata mama aku gitu aja. Yang penting duit kata mama aku. Gitulah. Bro, nih dari sini lu udah terkenal nih, Mael. Gua dengar cerita lu banyak kan ya, waktu zamannya lu masih sama Anji, ya kan. Terus sekarang, kayaknya lu tuh tetap aja ada gitu, di trending tetap ada gitu. Iya. Sedangkan gue pernah nonton, contohnya dulu Pandul gitu ya. Pandul inget? Oh ya, Ya, tahu. ya, hilang kan. Iya, Kan lucu padahal dia tuh dulu. betul. Terus Yang hilang. bahasa Inggris itu kan. Ya, Ya. terus hilang kan. Nah, apa yang bikin dia hilang, yang bikin lu nggak hilang apa ya? Karena aku Kalau lu bilang kontennya tetap ada, dia tetap ada loh. ya. Nah, mungkin rezeki badan aku lah tuh Om ya. Nggak tahu juga sih ya. Kok bisa tetap ada ya? Nggak mungkin dong. Pasti ada penjelasannya kan. Ya mungkin aku punya ciri khas sendiri yang orang pengen nonton terus-terusan. Kemungkinan begitu. Nah, di awal video aku kan aku bilang gitu, nggak subscribe pecah kepala. Ya daripada pecah kepala orang nih, mending nonton kan. Itu Subscribe. karakter banget lu Om Iya, gitu tuh. Om. Kan beda kita Om. Kalau Om kan nggak maksa orang subscribe kan. Siapa aja bebas mau subscribe mau enggak kan. Nggak ada kata-kata. Subscribe nggak Nggak ada Om. Kalau aku tuh kayak gitu, sengaja aku buat. Ngancam, karena kan karakter aku preman. Iya. Nah, gitu-gitulah Om. Nggak subscribe. Bapak kalian taruhannya gitu-gitulah Om. Iya gitu. Tapi mungkin ya mereka karena mungkin mereka mikirnya wah konten Mail ini beda, ada ekstrimnya. Kadang-kadang ada yang bilang aku nih barbar. Ada yang ngikutin nggak sih? Ada aja sih Om yang ngikutin. Tapi nggak jalan ya? Tapi nggak jalan. Oke. Gitu. Ya pasti banyak yang ngikutin. Kalau udah bikin gitu berhasil satu, pasti semuanya mencoba untuk melakukan hal yang sama. Betul. Ini kan podcast di mana-mana banyak Om. Yoi sekarang. Iya. Siapa yang pertama kali podcast Ada nih, Om? studionya banyak kayak begini juga ada. Ada, ditiru semua gini-gini. Oh, ada mirip. Siapa Om? Aku podcast pertama kali yang kulihat Om Deddy nih cuma. Kok tiba-tiba aku lihat Banyak podcast semua ini. Soalnya kalau podcast pertama bukan gue, maksudnya, tapi biasanya podcast nggak di YouTubein gitu Iya, loh. betul. Terus waktu itu si Radit bikin podcast, tapi sama dia nggak diseriusin gitu kan. Terus gue seriusin beneran gitu. Tiba-tiba sekarang banyak sekali. Iya, aku lihat podcast semua nih. Aneh, gara-gara Om semua aneh nih. Tapi menurut lu ya, orang bisa tidak sukses dengan meniru orang lain? Kayak enggak Om. Enggak ya? Enggak. Ya kalau misalkan ada yang niru Ya tetap jadi orang niru gitu ya. mirip Deddy Corbuzier ya, tetap Om yang sukses. Tetap Om yang dilihat orang, bukan yang penirunya. Iya sih, cuman gini, Mael, gue tuh masih nggak ngerti satu hal gitu. Gimana caranya dari seorang supir? Tadi lu udah jelasin, tapi ada satu hal yang masih kosong di gue. Gimana caranya dari seorang supir bisa ngebuat karakter seperti itu? Mikir Om, aku kan seriusin nih kan, memang dalam hati aku pengen jadi konten kreator. Iya, tapi karakter itu datangnya dari